Bab 2296 Fei Wu bangkit kembali. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. GIANTSUNIMMORTALFENERABLEMEMILIKIEKSPRESI aneh titik. Baru saja TRANSAKSIANTARADIAHEAFENREFININGDEMONVENERABLE diadakan titik. Kedua belah pihak memperoleh apa yang mereka inginkan, diinginkan titik. Tapi, FANGYUANBUTUHUNTUK melahirkan APAYANGDIARENCANA. TRANSAKSINIMMBUATGIANTIMMORTALFENERABLECUKUP curiga titik. TAPIDIATAHUBAHWA karena tanda-tanda Dao, Gu Immortal merasa sulit untuk melahirkan. Dan dalam hal memiliki anak, di antara para bangsawan, Giant Sun Immortal Venerate adalah yang paling terhormat, berpengalaman titik. Di antara para bangsawan, siapakah orang lain yang memiliki lebih banyak anak daripada Giant Sun Immortal Venerable? Dulu, untuk membesarkan lebih banyak anak, Giant Sun Immortal Venerable mencari dunia untuk kecantikan yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan 5 istana haremnya. Jika Fang Yuan tidak tiba-tiba memiliki kebutuhan ini, kami tidak akan melakukan transaksi ini. Kupikir aku akan mendapat manfaat sekarang karenamu, Zuzu. Giant Sun Immortal yang mulia menggumamkan sebuah nama saat ingatan tentang sebuah pemandangan muncul di benaknya, kedalaman hatinya. Dataran utara, di suku sementara, tenda-tenda didirikan. Tutup tenda tua dan compang camping ditarik ke samping seperti orang setengah baya. Raksasa Sun menerobos masuk, berteriak, Zuzu, apa yang diam-diam kau gunakan padaku lagi? Raksasa Sun setengah baya memiliki dada telanjang yang memperlihatkan kejantanannya, perawakannya, tetapi ada kepala babi yang bersandar di bahunya. Zuzu melihatnya dan tertawa, berhasil. Raksasa Sun yang berusia setengah baya sangat marah, Zuzu, saya sedang mendiskusikan berbagai hal dengan para tetua suku sebelumnya ketika ini terjadi. Anda akan mengubah saya menjadi bahan tertawaan suku. Zuzu menghela nafas, suamiku, saya minta maaf. Tapi saya hanya ingin punya anak. Raksasa matahari yang sudah setengah baya itu tertegun sebelum menjadi putus asa, amarahnya pun memudar, ini salahku karena tidak berguna. Tidak, itu masalahku. Secara teknis, aku memiliki setengah tubuh Gu Immortal. Itu salahku. Zuzu berdiri di depan Giant Sun sambil memegang babi miliknya, kepala MENGATAKANDENGANCINTADAN kasih sayang titik 2. Kali ini AKUMENGGUNAKANJALURTRANSFORMASIGU, petik 2. Tahukah kamu, ini disebut babi penabur. Ini adalah binatang buas menakjubkan yang telah punah. Babi jantan akan memakannya di musim gugur dan menjadi gemuk, untuk memuntahkan sejenis bunga kristal. Ketika musim semi tiba, bunga kristal akan mekar dan babi betina akan memakannya untuk memelihara kehidupan baru di dalamnya. Tubuhnya, mata raksasa Sun yang sudah setengah baya bersinar, begitu efektif. Zuzu tersenyum dan menarik tangannya, menyeretnya ke tempat tidur, ayo pergi. Raksasa Sun yang sudah setengah baya Sun tertawa keras saat dia menerkam Zuzu. Di atas tenda mereka, ada sebuah bendera. Pada saat ini, bendera mulai berkibar-kibar, SANGATSEPERTIANGIN bertiup titik. NAMUNSETELAHBEBERAPANAI KBEBERAPAWEAKTUBENDERATEAKBERGERAKTAK DIDALAMTENDAMATHARIRAKSASABERBICARADENGANRASABERSALA Hanada, maaf, Zuzu, aku tidak bisa melanjutkan lagi. Zuzu tersenyum, jangan khawatir, aku punya metodeku sendiri. Selanjutnya, Giant Sun mengeluarkan geraman lembut. Tenda mulai berguncang lagi seperti badai yang bertiup. Kali ini, ia bertahan selama lebih dari 10 napas waktu. Keributan di dalam tenda berhenti lagi. Giant Sun menghela nafas, maaf, aku tidak bisa melanjutkan lagi. Zuzu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, lihat ini. Untuk ketiga kalinya, tenda berguncang hebat seperti ada badai. Tapi badai ini hanya berlangsung sekitar 20 napas waktu sebelum berhenti. Giant Sun bernapas dengan kasar saat dia berkata, maaf, saya sungguh-sungguh tidak bisa melanjutkan lagi. Zuzu masih tersenyum, jangan khawatir, aku masih punya beberapa metode tersisa.
Tunggu, tunggu. Giant Sun berkata dengan lemah, aku heran itu, kamu punya banyak sekali metode, tapi biarkan aku istirahat, biarkan aku istirahat. Zuzu menjawab dengan rendah hati, meskipun aku punya banyak metode, hasilnya tidak bagus. Metode yang paling berguna hanya dapat datang dari Renzu, semua manusia dari 5 wilayah dan 2 surga adalah keturunan Renzu. Matahari raksasa segera menepuk dadanya dan meyakinkan, jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan memahami metode Renzu dan kita akan memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Ingatannya berakhir di sini. Bahasa Indonesia, perasaan kecewa yang mendalam masih melekat di hati yang mulia matahari abadi raksasa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah memahami metode seperti itu, jika tidak, bagaimana mungkin dia punya begitu banyak keturunan. Hanya saja dia tidak bisa menggunakan metode ini dengan Zuzu lagi. Dia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Anak-anaknya juga bukan dari garis keturunannya. Setelah mengumpulkan pikirannya, ekspresi Giant Sun Immortal Venerable berubah tenang dan dingin lagi. Dia memeriksa keuntungan dari ini transaksi, dia telah memperoleh banyak hasil penelitian jalur darah dari Fang Yuan. Meskipun dia telah diam-diam membuat deduksi pada jalur darah, Fang Yuan hasil penelitiannya masih menghemat banyak waktu dan tenaga. Selain itu, ada 5 jalur darah Immortal Gu. Raksasa Matahari Abadi yang mulia menyempurnakannya, KEMILIKNYADANMELMPARKANMEREKAKELAUTDARAH. Umur. Darah laut. Bahkan jika peringkat 9 cahaya Gu diperbaiki, itu tidak cocok untuk raksasa matahari abadi yang mulia. Namun, meskipun dia tidak memiliki peringkat 9 abadi, Gu, Giant Sun Immortal Venerable dapat menggunakan Blood Sea sebagai pengganti untuk sementara. Ada 4 level berbeda saat mencapai kepadatan tanda Dao yang tersebar di seluruh dunia, titik sumber daya yang diciptakan ketika tanda Dao diatur dengan cara tertentu, puncak titik sumber daya, domain terpencil DARISURGADAN Bumi, SERTAESENSISURGADAN Bumi, Gu titik. DOMINSURGADANBUMIDIANGGAPSETNGAPSEMBILANABADI Gu titik. Ketika Gu Immortals menggunakan material immortal untuk membentuk jurus pembunuh atau formasi immortal, material tersebut dapat dikonsumsi dan tidak dapat memiliki bentuk yang stabil, dengan demikian, tanda Dao hilang setelah digunakan. Namun, domain terpencil surga dan bumi dapat digunakan sebagai inti stabil jangka panjang untuk membentuk jurus pembunuh. Fang Segel pelindung aliran balik Yuan dan Segel Dang Hun Luo Po adalah contohnya. Konstelasi bintang abadi yang mulia memiliki domain mental, sementara Fang Yuan mungkin memiliki laut pemurnian. Laut darah ini adalah fondasi yang saya butuhkan untuk melawan mereka. Kembali kemudian, Giant Sun Immortal yang terhormat telah bekerja dengan leluhur rambut panjang untuk menyempurnakan Gu. Dia tahu tentang rencana besar leluhur rambut panjang ini. Yang mulia merasa bahwa untuk periode waktu ini, menyempurnakan tanda-tanda Dao alami surga dan bumi adalah hal yang paling penting. Mencoba untuk mendapatkan peringkat 9 abadi Gu yang cocok untuk dirinya sendiri tidaklah realistis. Dalam kasus ini, wilayah terpencil surga dan bumi adalah pengganti terbaik. Di antara para bangsawan, seseorang yang memiliki harapan tertinggi untuk mendapatkan peringkat 9 Immortal Gu adalah Fang Yuan. Dalam hal potensi, dia juga yang tertinggi. Untungnya, dia memiliki esensi abadi tidak mencukupi dan tidak dapat memurnikan Gu abadi peringkat 9. Begitu dia mulai memurnikan Gu, dia akan mengekspos kelemahan terbesarnya. Pada saat itu, aku akan bekerja sama dengan Star Constellation Immortal Venerate untuk menghentikannya. Jika Fang Yuan mampu memurnikan Gu Immortal tingkat 9 dari jalur pemurnian apapun, maka dia akan memiliki kesempatan untuk memurnikannya. Waktu yang lebih mudah untuk menyempurnakan Gu abadi peringkat 9 lainnya di masa depan. Ini akan membesar seperti bola salju menjadi keuntungan yang tak terhentikan dengan kecepatan yang terus meningkat. Giant Sun Immortal Venerated mengingatkan dirinya sendiri tentang fakta itu. Laut darah melonjak dengan gelombang besar yang surut dan mengalir, secara bertahap ukurannya membesar.
Giant Sun Immortal yang mulia mengangguk. Dirinya sendiri, dengan 5 Gu abadi jalur darah lagi, kecepatan pembentukan laut darah meningkat. Dalam waktu setengah tahun, itu akan selesai. Laut darah saat ini belum lengkap. Meskipun domain terpencil surga dan bumi dapat digunakan sebagai inti dari gerakan pembunuh, itu adalah hal yang cukup boros untuk dilakukan. LAKUKANSEPERTIDOMAINTERPENCIL itu. SUDAH lengkap, HANYAGUNUNGDANLAUTMANUSIAYANGDIANGGAPDOMAIN terpencil, titik. Oh, ekspresi Giant Sun Immortal Venerated berubah, intuisi jalur keberuntungan yang kuat muncul di hatinya. Terakhir kali dia merasakan perasaan seperti itu, dia menghidupkan kembali cahaya. Kaisar, kebangkitan Kaisar Cahaya menyebabkan dia mendapatkan peringkat 9 cahaya Gu. Sekarang, raksasa, matahari abadi yang mulia merasa penuh harap. Meskipun menghidupkan kembali yang lain, orang itu sekarang akan menghabiskan laut darah yang tidak lengkap, dia tidak ragu-ragu saat dia menggunakan jurus pembunuh abadi sekali lagi, kelahiran yang ditakdirkan melalui keberuntungan. Swiss SWISH Swiss. Laut darah melonjak dan menciptakan gelombang besar yang tingginya puluhan kaki, titik. Laut darah dengan cepat habis saat pusaran air besar terbentuk. Lagi, setelah kedipan bayangan dan cahaya, Gu abadi peringkat 7 muncul dari dalam. Siapa ini? Yao Huang tidak mengenali orang itu. Harapan GIANTSUNIMMORTAL Venerable bangkit lagi. Alasannya adalah kebangkitan Gu Immortal ini menghabiskan lebih banyak esensi abadi dan bagian dari laut darah daripada sebelumnya. Kaisar Cahaya, tapi dia hanya seorang Gu abadi jalur air tingkat 7. Oh, apakah kamu Fei Wu? Yao Huang menatap beberapa saat sebelum berteriak keras, titik. Tetua tertinggi pertama terakhir suku Fei, Fei Wu 1. Pengucapan yang sama dengan sampah, tidak berharga. Giant Sun Immortal yang mulia mengerutkan kening. Dia mengingatnya sekarang, titik. Dahulu merupakan kekuatan super di dataran utara, memiliki garis keturunan Huang Jin asli. Leluhur generasi pertama suku Fei bukanlah putra Giant Sun Immortal Venerated, melainkan seseorang yang berada beberapa generasi di bawahnya. Namun, suku Fei masih sangat terkenal dalam sejarah. Atau lebih tepatnya, terkenal. Suku Fei adalah suku super Huang Jin yang hancur dengan sendirinya. Fei Wu adalah tetua tertinggi pertama terakhir mereka, dia tidak dapat disangkal bertanggung jawab atas kehancuran mereka. Banyak orang merasa bahwa dia tidak mampu dan terlalu serakah, dia mengecewakan seluruh suku Fei dan menyebabkan kehancuran mereka. Ketika dia menjadi tetua tertinggi pertama, dia menghabiskan sejumlah besar sumber daya suku Fei dan hampir menyebabkan mereka bangkrut. Akibatnya, Fei yang lain suku Gu abadi kekurangan sumber daya budidaya dan tumbuh perlahan. Hal ini mengakibatkan konflik internal mereka. Dunia luar juga memberi suku Fei banyak tekanan. Tapi Fei Wu tidak menangani hal ini dengan baik, dia selalu menunjukkan sikap lemah terhadap dunia luar. Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, Fei Wu bahkan menyerahkan banyak poin sumber daya yang dimiliki suku Fei. Hasilnya adalah pertempurannya tampaknya tidak meningkat. Performa Fei Wu mengecewakan semua orang, pada akhirnya, dia bahkan memimpin suku Fei untuk menggali dan mengembangkan salah satu dari 10 wilayah ganas di dataran utara. Pada akhirnya, dia memicu serangan yang mengerikan pasang surut binatang buas dan menyebabkan wilayah suku Fei ditelan, bahkan markas besar mereka dirobohkan. Sebagian besar dewa Gu mereka mati dalam pasang surut binatang buas, sementara yang tersisa dengan cepat dianeksasi dan dibawa oleh suku Huang Jin lainnya. Setelah gelombang binatang buas berakhir, suku Fei dimusnahkan sementara Fei Wu meninggal dengan menyedihkan di dalam wilayah yang ganas itu. Wilayah mereka yang tersisa juga diambil oleh berbagai suku. Suku Fei menjadi bahan tertawaan dan pihak negatif utama. CONTOHBAGI orang ORANGUNTUKBELAJAR dari titik. BAGIMANAORANGYANGTIDAKBERGUNAYANGMLUKAISLURUHSUKUMUNCUL sekarang, petik 2. YAOHUANGMERASABINGUNGDAN curiga titik. SETELAH menyadari kebangkitannya, Fei Wu bereaksi dan memberi hormat kepada Giant Sun Immortal Venerate, keturunan yang tidak berbakti. Fei Wu menyapa Tuan Leluhur. Giant Sun Immortal Venerate sudah menggunakan metode inspeksi keberuntungannya untuk mengamati fondasi Fei Wu.
Dia terkejut saat mengetahui bahwa keberuntungan Fei Wu sebenarnya cukup besar, jauh lebih besar daripada Fei Wu, melampaui kebanyakan peringkat 7 sementara menjadi lebih rendah dari peringkat rata-rata 8. Yang lebih penting, keberuntungan Fei Wu memiliki hubungan dekat dengan keberadaan tertentu yang jauh. Ini keberuntungan memiliki pengaruh pada Giant Sun Immortal Venerable sendiri. Namun, Giant Sun Immortal Venerable adalah seorang yang terhormat peringkat 9, untuk berpikir bahwa sebenarnya ada SUATUENTITASYANGPERUNTUNGANNYABISAMEMPENGARUHIDERINYABEGITU kuat titik. Tak lama kemudian, suara yang mulia matahari raksasa abadi menembus tanah dan mencapai laut darah, kebenaran seringkali terkubur dalam sejarah. Fei Wu, keturunanku, katakan padaku, SAYAYANG sebenarnya kata-kata GIANTSUNIMMORTAL Venerable membuat Fei Wu gemetar hebat saat dia menunjukkan ekspresi terima kasih, leluhur itu bijaksana. Konflik internal suku Fei yang disebut-sebut telah berakhir. Hanya penyamaran kita ke dunia luar. Kebenarannya adalah, jika bukan karena gelombang binatang itu, bagaimana mungkin suku Fei kita yang bersatu bisa dimusnahkan? Dulu, aku menghabiskan banyak sekali sumber daya material abadi, tetapi aku tidak menghabiskan fondasi suku Fei. Setelah itu, ketika kami berkembang di daerah yang ganas, aku bahkan mengambil Yiki Zi yang ada jauh di dalamnya. Namun, binatang legendaris kuno Yiki Zi sudah pulih sebagian besar, tidak pingsan. Kami jatuh pingsan. Taktiknya berakhir dengan dimusnahkan oleh gelombang binatang buas. Tetapi pada akhirnya, suku Fei kami melakukan yang terbaik untuk membalas, Yiki Zi tidak membalas. Bagaimanapun juga, keinginannya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh kita. Sangat disayangkan, jika Yiki Zi tidak merusak rencana kita, suku Fei ku akan hancur. Akan mendominasi dataran utara dengan jumlah batu esensi abadi yang tiada henti. Kita akan menjadi suku Huang Jin nomor 1 dan sampai batas tertentu, pengadilan surgawi saingan. Setelah mendengar ini, Yao Huang menatap dengan mata terbelalak saat dia mengajukan pertanyaan berturut-turut. Yiki Zi, bukankah itu legenda yang tak terlupakan? Binatang buas yang sunyi yang muncul dalam sejarah awal umat manusia. Legenda mengatakan bahwa ia dibunuh oleh Primordial Origin Immortal Venerate, bagaimana ia bisa tetap hidup? Sumber batu esensi abadi yang tak henti-hentinya. Senior, apakah Anda mengungkap misteri di balik produksi batu esensi abadi pengadilan surgawi? Giant Sun Immortal Venerated diam ketika dia mendengarkan. Jika menghidupkan kembali Fei Wu akan memberinya batu esensi abadi, itu tidak cukup penting. Namun, pemeriksaan keberuntungannya menunjukkan bahwa Fei Wu telah meninggal. Wu sangat berguna baginya. Di dalam laut darah, Yao Huang menjadi lebih bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dengan telapak tangannya dan berkata, "Bagus, Senior Fei Wu telah bangun tepat waktu. Selama kita memiliki cara untuk menghasilkan batu esensi abadi, kita dapat meningkatkan reputasi kita dan mengejar pengadilan surgawi. Ini pasti hal yang hebat. Kesempatan sekarang bahwa pengadilan surgawi telah berhenti mendistribusikan batu esensi abadi. Begitu kita mengambil alih, itu akan menyebabkan setiap orang memiliki kesan mendalam tentang surga umur panjang." Di luar pengadilan surgawi, semakin Yao Huang berbicara, semakin bahagia dia. Pengadilan surgawi berhenti mendistribusikan batu esensi abadi. Itu karena mereka tidak dapat memproduksinya. Tidak lagi, Fei Wu masih berlutut di tanah, tetapi dia mengangkat tubuh bagian atasnya dan berkata sambil terkekeh, dia yakin tentang alasannya. "Oh, dapatkan, bangun dan bicara, ceritakan padaku dengan jelas." Raksasa matahari abadi yang mulia turun ke laut darah, dia tiba di hadapan Fei Wu. "Ya," Fei Wu membungkuk dalam-dalam, "sekali lagi sebelum bangun, saya akan menjelaskan dari awal." Fei Wu menjelaskan dengan perlahan, semua orang tahu bahwa di dunia ini, energi purba tidak terbatas, roh muncul dan menghasilkan batu purba, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah menemukan mata air abadi yang dapat menghasilkan batu esensi abadi. Guliar, baik itu fana atau abadi, dapat menyerap batu purba, energi untuk mengaktifkan kemampuan mereka. Tetapi begitu mereka disempurnakan, cacinggu akan menjadi milik seseorang, mereka akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan energi purba. Hanya bisa menggunakan esensi purba atau esensi abadi. Esensi purba dan esensi abadi ini mencakup pemilik dan orang lain. Jika cacinggu dipinjamkan,
cacing Gu masih dapat menggunakan esensi purba atau esensi abadi milik orang lain. Misalnya, rumah Gu abadi dapat menggunakan esensi abadi milik Gu yang tersimpan. Yang abadi di dalam, apa akar penyebab semua ini? Menurut penelitianku, alasannya adalah apakah itu esensi purba atau esensi abadi, keduanya mengandung keinginan manusia kita. Gu liar mengandung keinginan surga, mereka adalah produk dari surga dan bumi, dengan demikian, kita katakan bahwa Gu adalah esensi dari surga dan bumi. Begitu kita memurnikan cacing Gu, kehendak surga di dalam akan disucikan, digantikan oleh keinginan manusia kita. Akibatnya, cacing Gu menjadi milik pribadi dan keinginan manusia tidak diakui oleh surga, KEHENDAKDUNIA luar titik. Jadi, GUTIDAKBISALAGIMENYERAP energi PURBA eksternal. JIKADIPNJAMKANKEPADAORANGMANUSIADICACINGGUAKANMENGAKUIKEHENDAKDALAMDUNIA luar titik. DENGANGUTIDAKBISALAGIDIDUNIA luar titik. GUTIDAKBISALAGIKEHENDAKDUNIA luar titik. GUTIDAKKEHENDAKDUNIA luar titik. GUAKAN mengakui, yang LAINJADIMEREKADAPAT. MENGGUNAKANSENSIPRIMITIFATAUESENSIABADIUNTUKMENGAKTIFKAN itu. ESENSIABADIYANGBERBEDAMENGANDUNGMANUSIAYANG berbeda, DENGANGGANDEMIKAIANMEREKADAPATMMBATALKANSATULAINNYAJADIMEREKABISAMMBATALKANSATULAINNYABISAMMBATALKANSATULAINNYA GUABADI peringkat 6 gagal untuk BERHASILKETIKAMEREKAMENYERANGGTALKADEIKAMERANGGTUSUDAHADIMILIKI. YAOHUANG bingung. 2. APA, ini ada hubungannya dengan produksi batu esensi abadi. Jangan cemas, dengarkan apa yang aku katakan, itu akan segera masuk akal. Fei Wu melambaikan tangannya, TANGANDAN tersenyum. Bukaan kita menghasilkan esensi purba sementara bukaan abadi kita menghasilkan esensi abadi, semuanya mengandung kemauan manusia kita. Lalu, lakukan batu purba dan batu-batu esensi abadi tidak memiliki kemauan di dalamnya. Mereka memilikinya. Batu-batu purba yang dihasilkan oleh mata air roh pada dasarnya adalah esensi purba yang diperkuat yang mengandung kehendak surga. Hanya saja batu purba mengandung terlalu sedikit kehendak surga, sehingga seringkali kita mengabaikannya. Namun, kehendak surga seringkali menyelinap ke dalam pikiran kita. Pikiran sementara kita menyerap batu purba untuk memengaruhi pikiran kita. Ini adalah salah satu cara yang akan digunakan surga untuk mengendalikan kita. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar para pembudidaya di dunia tertarik pada efek pemulihan esensi purba melalui batu purba, mereka tidak memperhatikan masalah ini. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka jangan pedulikan itu. Kehendak surga sama seperti udara, ada di mana-mana, jadi wajar saja jika ada beberapa di batu purba. Batu-batu hakikat abadi yang diberikan oleh pengadilan surgawi sama dengan batu-batu purba yang juga mengandung kehendak surga. Mengapa pengadilan surgawi memberikan 6 batu esensi abadi? Itu sebenarnya adalah skema besar oleh pengadilan surgawi. Selama era yang mulia abadi asal primordial, pengadilan surgawi sengaja memberikan batu-batu esensi abadi. Batu-batu esensi abadi ini sampai ke tangan varian manusia abadi dan digunakan oleh mereka. Ini memungkinkan kehendak surga untuk menyusup ke mereka. Saat itu, kehendak surga berpihak pada manusia yang akan bangkit untuk mengambil posisi manusia varian. Dengan konstelasi bintang yang mulia abadi, dia menjadi satu dengan Dao dan memperoleh kemampuan untuk mendistorsi kehendak surga, sangat memengaruhinya. Distribusi batu esensi abadi menjadi lebih tersebar luas. Ketika para dewa menggunakan batu-batu esensi abadi ini, mereka akan disusupi oleh kehendak surga, yang memungkinkan pengadilan surgawi untuk memengaruhi dan mengendalikan mereka. Yao Huang mendengar kata-katanya saat mulutnya terbuka sedikit, jadi begitu.
Bisakah kita menyalin pengadilan surgawi untuk mendistribusikan batu esensi abadi dan mencapai efek yang sama untuk surga panjang umur kita? Fei Wu menggelengkan kepalanya, kecuali kita dapat berasimilasi dengan dao seperti konstelasi bintang yang mulia abadi untuk mengubah keinginan surga. Yao Huang berkata dengan suara rendah, sekarang cemas. 2, bahkan jika kita tidak dapat mencapai efek yang sama, selama kita memiliki persediaan batu esensi abadi yang tak henti-hentinya, kita masih dapat menggunakannya. Untuk manfaat panjang umur surga. Senior Fei, bagaimana kita bisa menghasilkan batu esensi abadi? Fei Wu melambaikan tangannya lagi, jangan terburu-buru, dengarkan ceritaku. Petik 2. Ketika kita menghasilkan esensi purba, kemauan manusia dan bukaan abadi kita dibutuhkan. Ketika kita menghasilkan esensi abadi, kemauan manusia dan bukaan abadi kita dibutuhkan. Untuk menghasilkan batu purba, kita membutuhkan kehendak surga dan mata air roh. Bagaimana dengan batu esensi abadi? Yao Huang berkedip, apakah kita juga membutuhkan kehendak surga dan lubang abadi? Atau mata air abadi untuk menciptakan batu esensi abadi? Fei Wu menggelengkan kepalanya, banyak dewa Gu peringkat 8 yang tidak yakin akan melewati kesengsaraan akan mencaplok pecahan 9 surga yang tak terlupakan. Sejak saat itu, bukaan abadi akan berubah menjadi surga gua, itu akan berlokasi di satu tempat sementara gua abadi peringkat 8 akan menjadi seperti burung yang dikurung yang tidak dapat terbang. Untuk meninggalkan lubang abadi lagi. Surga gua ini berisi kehendak surga, ada juga lubang abadi, jadi mengapa batu esensi abadi tidak dapat diproduksi? Untuk kehendak surga dan mata air abadi. Ini adalah sesuatu yang telah menjadi spekulasi orang-orang tentang pengadilan surgawi. Mereka berpikir bahwa pengadilan surgawi memperoleh satu-satunya mata air abadi di dunia. Tetapi kenyataannya adalah, ini tidak benar. Tidak ada yang namanya mata air abadi di dunia. Yao Huang menghela nafas. 2, Senior Fei, berhentilah bertele-tele. Bahkan Giant Sun Immortal Venerable berkomentar, beritahu kami secara langsung. Fei Wu tidak berani menentang Giant Sun Immortal Venerable, katanya, menghela napas dengan menyesal dan berkata. 2, kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Menurut penelitianku, esensi dari mata air roh hanyalah sumber daya jalan surga biasa. Di dalamnya, ada jalan surga, jalan air, dan tanda-tanda dao jalan bumi. Karena kehendak surga, mata air dapat menghasilkan batu purba yang kokoh. Dao surgawi mencari keseimbangan dari banyak makhluk, itu tidak akan menghasilkan sumber daya seperti batu esensi abadi secara alami. Esensi abadi adalah sumber daya yang paling mendasar, tanpa itu, tidak ada gua abadi yang dapat digunakan oleh orang-orang. Sementara itu, distribusi batu esensi abadi yang luas telah sangat meningkatkan peluang untuk selamat dari malapetaka dan kesengsaraan, ini hanya dapat disebabkan oleh manusia. Namun, prosesnya tidak dapat menghindari kehendak surga. Hanya melalui suntikan kehendak surga, esensi abadi dapat muncul. Batu-batu yang diproduksi. Ini adalah lingkaran yang mustahil. Fei Wu dengan akurat menunjukkan bahwa kehendak surga adalah elemen paling penting dalam menghasilkan batu esensi abadi. Tapi mustahil untuk membuat kehendak surga melakukan ini secara sukarela karena melanggar aturan dao surgawi. Namun, tidak ada yang mutlak. Dalam sejarah, pengadilan surgawi berhasil. Selama era yang mulia asal mula primordial, ia menggunakan sifat khusus Yi Qi Zi untuk menghasilkan batu esensi abadi. Selama era Star Constellation Immortal Venerate, Yi Qi Zi bunuh diri tetapi dia berasimilasi dengan Dao dan mengubah kehendak surga, memungkinkannya bekerja dengan pengadilan surgawi, untuk menghasilkan batu esensi abadi. Jadi, apa sifat khusus Yi Qi Zi? Karena ia bunuh diri, bagaimana ia bisa hidup kembali? Giant Sun Immortal yang mulia menanyakan pertanyaan yang paling penting. Fei Wu segera menjawab, Yi Qi Zi bukanlah nama lengkapnya. Nama sebenarnya adalah esensi terpadu Yi Qi Zi, adalah binatang legendaris yang sangat istimewa dan tak terlupakan, agak mirip dengan Di Zhang Sheng yang muncul kemudian di masa depan. Ketika seorang guru Gu menjalani kenaikan abadi, ada langkah penting untuk menarik ki surga dan bumi untuk dicampur dengan ki manusia dan menyeimbangkan ketiganya. Jika keseimbangan 3 ki berhasil, GUMPALANKIAKANMENGEMBUNDANMENJADILEBIHKECILHINGGAMENCAPAIBATAS.
GUMPALAN KINIDIKENALSEBAGAI KIESENSIYANG terpadu. INIADALAH akar penyebab. Terciptanya esensi terpadu Yikizi. Selama masih ada Master Gu yang menjalani kenaikan abadi di dunia, mereka akan menghasilkan ki esensi terpadu, bahkan jika dihancurkan, ia dapat dilahirkan kembali. Awalnya, selama era yang tak terlupakan, ia diberikan kecerdasan oleh seorang manusia binatang, ahli yang hebat. Dengan demikian, ia memperoleh bukaan abadi dan bangkit dalam kekuatan, menjadi binatang legendaris yang tak terlupakan. Ketika Primordial Origin Immortal Venerated menantang berbagai varian ras manusia, Yikizi bertarung melawan Yang Mulia Abadi dan kalah ditangkap. Namun, kepada dunia luar, asal mula Primordial menyatakan bahwa itu terbunuh. Petik 2. Primordial Origin Immortal Venerate menahan Yikizi dan menggunakannya untuk menghasilkan batu esensi abadi. Yikizi kehilangan kebebasannya, tidak mau menyerah, ia mencoba segala cara untuk melarikan diri. Tidak peduli apa yang ia coba lakukan, asal primordial abadi yang mulia MASIHMENGGAGALKAN rencananya titik. SETLAHDIAKONSTLASIBINTANGMENGAMBILALI titik. DIABAHKANLEBIHTRAMPILDALAMPERENCANAANDANSANGAT Perceptive, YIKIZITIDAKBERPIKIRITU sedangkan untuk bunuh diri karena putus asa. Inilah alasan mengapa dia bunuh diri di pengadilan surgawi. Yao Huang tidak memahaminya, jadi bagaimana mereka masih menghasilkan batu esensi abadi. Kecemerlangan bersinar di mata Giant Sun Immortal Venerated, dia bergumam, jadi begitu. Pada saat ini, Giant Sun Immortal Venerated akhirnya mengerti mengapa takdir kelahiran melalui keberuntungan menghidupkan kembali Fei Wu. Ini karena kebangkitannya akan memberi Giant Sun Immortal Venerated cara untuk mengisi kembali esensi abadinya. Ini lebih berguna dan menguntungkan bagi Giant Sun Immortal Venerable daripada Gu Cahaya peringkat 9. Tapi jalan keberuntungan itu sendiri adalah sebuah ketidakpastian. Giant Sun Immortal Venerable dapat memastikan bahwa variabel positif kebetulan menguntungkannya, tetapi ia tidak dapat mengendalikan situasi sebenarnya karena hal itu akan melibatkan pengendalian kepastian. Fei Wu melihat ekspresi Yao Huang yang kebingungan dan tertawa. Dia menjelaskan dengan gembira, ketika seorang guru Gu menjalani kenaikan abadi, mereka akan memiliki pertemuan kebetulan yang diketahui sebagai inspirasi alami. Apa penyebabnya? Ki surga dan bumi mengandung kehendak surga sementara ki manusia mengandung kehendak manusia. Pada saat yang krusial ini, tiga ki menyatu. Artinya keinginan surga dan keinginan manusia berkumpul, memungkinkan orang tersebut untuk meminta jawaban kepada surga dan bumi mengenai kedalaman dan kebenaran dunia. Petik 2. Ini karena kehendak surga mengakui kehendak manusia. Mengapa? Dari apa yang kulihat, begitu sebuah bukaan mengalami perubahan kualitatif, ia akan menjadi bukaan abadi. Ini adalah pencapaian yang memberikan manfaat bagi dunia. Dao surgawi ingin melihat ini terjadi, oleh karena itu, ia memberi penghargaan pada kemauan manusia. Keistimewaan esensi terpadu Yikizi terletak di sini, tubuhnya terbuat dari ki esensi terpadu, yang merupakan perpaduan tiga ki. Dengan demikian, ia mampu menerima pengakuan dan pahala kehendak surga setiap saat. Yao Huang menatap dengan mata terbelalak, itu berarti ia mampu menjalani inspirasi alami sepanjang waktu. Fei Wu menggelengkan kepalanya, sebenarnya, ya. Tapi kenyataannya berbeda. Kita semua tahu bahwa tiga ki menciptakan esensi terpadu, perlu diseimbangkan dengan hati-hati. Jika gumpalan tiga ki kehilangan keseimbangan, pembudidaya Gu akan mati. Ini tidak berlaku untuk Yiki. Kegagalan menyeimbangkan tiga ki tidak akan menyebabkannya dalam bahaya fatal, sebaliknya, ia akan kehilangan rasionalitasnya. Terus-menerus mengendalikan dan menyeimbangkan tiga ki terlalu sulit. Kita semua telah mengalami kenaikan abadi, sudah terlalu sulit bagi kita untuk mempertahankan keadaan menyeimbangkan tiga ki untuk diri kita sendiri. Setengah hari, tapi esensi terpadu Yikizi harus menjalaninya setiap saat. Jadi, setelah menghabiskan semua usahanya atau menjadi muak menyeimbangkan tiga ki, tubuhnya akan kehilangan kendali atas tiga ki. Hal ini menyebabkan keinginan surga dan keinginan manusia saling terkait dan mengakibatkan kekacauan, menyebabkan ITUKEHILANGAN rasionalitasnya. Petik 2. Dalam kondisi ini, ia bahkan tidak bisa berpikir secara normal,
bagaimana ia bisa memanfaatkan inspirasi alami. Terlepas dari itu, selama ki esensi terpadu ada, kehendak surga masih berpihak pada kehendak manusia, ia akan bersedia membantu. Jika ini adalah guru-guru biasa yang belum menciptakan lubang abadi, namun, mereka hanya akan mampu berinteraksi dengan kehendak surga dan menjalani inspirasi alami. Namun, Yi Qizi berbeda, ia telah memiliki bukaan abadi. Jadi, ketika ia waras dan berpikiran jernih, bukaannya yang abadi akan menghasilkan esensi abadi. Ketika ia tidak rasional dan gila, bukaannya yang abadi akan menghasilkan esensi abadi. Batu-batu yang berisi kehendak surga. Yao Huang akhirnya mengerti segalanya. Esensi terpadu Yi Qizi terlalu istimewa, karena fisiknya yang unik, asal primordial yang mulia abadi memperoleh batu esensi abadi. Namun, dia hanya mendistribusikan batu esensi abadi peringkat 6. Setelah esensi terpadu Yi Qizi meninggal, konstelasi bintang berasimilasi dengan Dao. Meskipun dia bisa mengendalikan kehendak surga sampai batas tertentu, ada batasnya. Jadi, sejak saat itu, pengadilan surgawi hanya bisa menghasilkan pangkat 6 batu esensi abadi. Fei Wu melanjutkan, saat itu, saya secara tidak sengaja menemukan esensi terpadu Yi Qizi di area yang ganas, itu dalam keadaan kegilaan, terkubur jauh di bawah tanah dan tidak bisa bergerak. Aku berbicara dengannya tetapi ia tidak bisa menjawab dengan jelas, jawabannya campur aduk tetapi ia mengutuk surgawi dua orang terhormat pengadilan dengan kebencian yang mendalam. Setelah beberapa waktu, saya menyusun cerita dan menyimpulkan banyak kebenaran di balik situasi tersebut. Saya memobilisasi seluruh Fei suku dan ingin mendapatkan esensi terpadu Yi Qizi. Aku menghabiskan material abadi dan memodifikasi jurus pembunuh untuk mencoba dan memanipulasinya. Setelah menyelesaikan persiapanku, aku pergi ke daerah yang ganas itu dan menjalankan rencanaku. Tapi untuk berpikir bahwa esensi terpadu Yi Qizi benar-benar memiliki kewarasannya, pada saat itu, aku tidak bisa mundur lagi, aku harus melanjutkan rencanaku dengan paksa. Suku Fei dimusnahkan sementara esensi terpadu Yi Qizi juga disegel oleh Fei kami, metode suku. Tanpa kecelakaan apapun, itu seharusnya masih terperangkap di tempat aslinya, leluhur, kamu hanya perlu pergi mengambilnya. Giant Sun Immortal yang mulia mengangguk, dia membawa Fei Wu ke daerah yang ganas di cincin giok. Dataran utara memiliki 10 daerah yang ganas, di dalamnya terdapat kelompok binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan tumbuhan juga tidak langka. Kekuatan super memiliki kemampuan untuk berkembang di dalamnya, tetapi jika terjadi kesalahan, mereka akan memicu gelombang binatang buas yang besar. Fei kegagalan suku itu adalah salah satu contohnya. Daerah yang ganas di cincin giok memiliki lebih dari 10 lingkaran pohon kuno besar yang berbeda. Saat seseorang memasuki lebih dalam ke masing-masing cincin, mereka akan menghadapi lebih banyak bahaya dan ancaman. Esensi terpadu Yi Qizi tersembunyi di cincin ke-6. Giant Sun Immortal Venerated secara pribadi mengambil tindakan, dia dengan cepat tiba di sana. Fei Wu baru saja dihidupkan kembali dan tidak memiliki cacing gu, tetapi dia hanya memberi petunjuk. Terhadap leluhurnya, dia tidak bersembunyi apapun kecuali hanya mengatakan kebenaran. Setelah Giant Sun Immortal yang mulia membuat deduksinya, dia menggunakan gerakan pembunuh jalur keberuntungan yang baru dimodifikasi, itu memicu pengaturan suku Fei. Setelah melakukan itu, Giant Sun Immortal Venerated mengekstraksi mutiara hitam besar dari dalam tanah. Mutiara hitam itu sebesar gajah, itu memiliki permukaan yang halus dan aura yang sangat tersembunyi. Ini adalah hasil yang diciptakan oleh suku Fei kita, bahkan binatang legendaris yang tak terlupakan pun disegel oleh kita. Fei Wu menatap Yi Qizi sambil mendesah dengan emosi yang dalam. Dia memiliki ambisi besar yang berakhir dengan kegagalan dan seluruh suku Fei musnah. Tapi untungnya, dia mampu bangkit kembali dan menggunakan pengaturan yang mereka buat untuk membantu leluhur mereka, ini semua sepadan. Setelah memeriksa suatu ketika, Giant Sun Immortal Venerated melihat informasi Yi Qizi menggunakan informasi dari Fei Wu. Esensi terpadu Yi Qizi adalah gumpalan ki dari esensi terpadu. Ketika ia waras, ia akan berbentuk manusia, penampilannya akan sulit dibedakan dari orang yang sebenarnya. Ketika berhenti menyeimbangkan 3 ki dan mereka masuk ke dalam kekacauan, itu akan berubah menjadi gumpalan ki esensi terpadu. Jika ada lebih banyak ki surga, ia akan melayang lebih tinggi. Jika ada lebih banyak ki bumi, ia akan tenggelam ke dalam tanah.
Ketika suku Fei berperang melawannya, ia tidak punya pilihan selain untuk melawannya. Mendapatkan kembali kewarasannya sepenuhnya, dengan demikian, ia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Fei Wu dan sisanya membuat persiapan yang cukup, mereka menyimpulkan gerakan pembunuh yang membalas esensi terpadu Yi Qizi, akhirnya menyegelnya di sini. Meskipun Fei Wu hanya peringkat 7, suku Fei memiliki banyak peringkat 8 di masa lalu, mereka juga memiliki rumah Gu abadi yang merupakan fondasi kekuatan super. Yang terpenting, esensi terpadu Yi Qizi tidak waras sehingga kekuatannya tidak bisa digunakan dengan benar. Tanpa rasionalitas, bahkan Spectral Soul Demon yang terhormat tidak dapat mengalahkan peri Ziwei dan Ying Wuxie. Waktu yang lama telah berlalu, sekarang, jurus pembunuh suku Fei sudah sangat melemah, efek penyegelannya telah mencapai batasnya. Tetapi bahkan jika Yi Qizi kembali dengan bebas, dalam keadaannya saat ini, kondisi koma IAAKNTETAPDITEMPATTANPAKEMBALI indranya titik. Matahari raksasa abadi yang MULIAMEMANDANGMELALUIKISENSITERPADUDANMEMERIKSAITUDALAMDALAM bukaannya yang abadi, ada banyak batu esensi abadi tingkat 8. Produksi esensi abadi sama alaminya dengan bernapas ke inti asal bukaan abadi, dengan kehendak surga yang menekan kehendak manusia sepanjang waktu, lubang abadi binatang legendaris Yi Qizi memiliki sejumlah besar peringkat abadi 8. Batu esensi abadi peringkat 6 tidak terlalu penting bagi yang mulia matahari raksasa abadi, tetapi batu esensi abadi peringkat 8 berbeda. Meskipun bahagia, Giant Sun Immortal Venerated juga menemukan masalah. Ada banyak kehendak surga di dalam batu esensi abadi peringkat 8 ini, jika dia ingin menyerapnya mereka, dia perlu menyingkirkan kehendak surga. Itu merepotkan, jika dia menanganinya dengan buruk, itu akan memengaruhi tingkat konversi batu esensi abadi. Misalnya, satu batu esensi abadi peringkat 8 mungkin hanya mampu menghasilkan setengah manik esensi abadi peringkat 8 setelah menyingkirkan esensi surga. Batu esensi abadi peringkat 6 tidak memiliki masalah seperti itu karena kehendak surga di dalamnya terlalu sedikit. Setelah mempertimbangkannya beberapa saat, matahari raksasa yang mulia abadi berpikir, dulu, yang mulia asal primordial menggunakan Yi Qizi, dia juga memiliki batu esensi abadi peringkat 8. Tetapi hanya mendistribusikannya. Versi peringkat 6, dia mungkin tidak berusaha untuk tidak memberitahu varian manusia Gu abadi. Pada era Star Constellation Immortal Venerated, Yi Qizi bunuh diri dan konstelasi bintang abadi yang mulia mengubah kehendak surga, dengan menyatukannya dengan inti asal pengadilan surgawi, mereka hanya dapat menghasilkan batu esensi abadi peringkat 6. Petik 2. Namun, kemana perginya penyimpanan batu esensi abadi peringkat 8? Apakah mereka menggunakan dup atau disembunyikan di suatu tempat? Jika mereka disembunyikan, mengapa aku tidak menemukannya? MEREKAKETIKAAKUMENYERANG Pengadilan Surgawi tanda tanya. APAKHSPECTRALSOULDEMONFENERABLEMENDAPATKANNYEASETELAHMENGGELEDHAPERBENDAHPENDAHARAAN Pengadilan Surgawi. GIANTSUNIMMORTALVENERABLE menggelengkan kepalanya titik. Setelah itu, Spectral Soul Demon Venera ditangkap oleh Star Constellation Immortal Venera yang membuatnya berubah menjadi boneka miliknya. Jika dia telah memperoleh harta karun abadi peringkat 8 itu, batu-batu esensi, konstelasi bintang abadi yang terhormat akan mengambilnya kembali. Namun, situasinya jelas, dia selalu kekurangan esensi abadi sepanjang waktu. Tidak, konstelasi bintang abadi yang mulia mengolah jalan kebijaksanaan, bagaimana jika dia menyembunyikannya sepanjang waktu? Raksasa matahari abadi yang mulia mengerutkan kening, ekspresinya berubah sedikit serius. Petik 2. Jika dia memiliki persediaan esensi abadi yang melimpah, mengapa dia masih kekurangannya? Di area apa dia menggunakan esensi itu? Sejak konstelasi bintang yang mulia abadi telah menyempurnakan tanda-tanda jalan kebijaksanaan pengadilan surgawi, raksasa matahari yang mulia abadi tidak lagi memeriksa situasinya. Adapun Fang Yuan, raksasa matahari telah memperbaiki tanda-tanda jalan kebijaksanaan pengadilan surgawi. Yang mulia abadi dapat memeriksanya dengan mudah setiap saat. Jika memang begitu situasinya, maka konstelasi bintang abadi yang mulia, seberapa banyak yang kau sembunyikan? Seberapa dalam rahasiamu?
Raksasa matahari abadi yang mulia melihat ke dalam arah benua tengah. Laut Timur. Setiap orang yang terhormat memiliki bakat yang tak terbayangkan bagi seorang jenius rata-rata. Fang Yuan sudah memahami informasi bahwa raksasa Sun Immortal yang mulia menyerahkan kepadanya dalam transaksi mereka. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Fang Yuan telah memurnikan Gu Tengkorak Darah peringkat 5. Sebelumnya, dia hanya menggunakan Gu Tengkorak Darah peringkat 4, tetapi Giant Sun Immortal Venerable memiliki versi peringkat 5 yang baru dikembangkan. Meskipun itu adalah resep Gu Fana, itu telah berkembang melampaui batas asli dunia. Ini menunjukkan bakat luar biasa dari Giant Sun Immortal Venerated. Tengkorak darah peringkat 5 Gu hanya perlu mengekstraksi sejumlah garis keturunan dari kerabat target, tidak perlu membantai seluruh klan. Ada juga metode untuk menghasilkan anak kembar. Matahari raksasa yang mulia abadi tidak punya pilihan selain menyerahkan hasil penelitian jalur yin yang diam-diam dia selidiki. Saat itu, di 88 yang sejati bangunan, di sana ada warisan dari Giant Sun Immortal yang mulia mengenai jalur yin yang. Kontennya adalah metode, untuk menggunakannya, seorang pria dan wanita Gu Immortal harus bekerja sama, menggunakan sanggama untuk memperpanjang umur salah satu dari mereka. Tapi ada kekurangan dalam hal ini. Jika salah satu memperoleh umur, yang lain harus kehilangan rentang hidup. Dengan kata lain, itu adalah mentransfer rentang hidup satu orang ke orang lain. Saat ini, hasil penelitian jalur yin yang adalah matahari raksasa yang mulia abadi yang diserahkan kepada Fang Yuan jauh lebih lengkap dan komprehensif daripada yang tersembunyi di gedung 88 yang sejati. Yang mulia matahari raksasa abadi memiliki ambisinya dalam menciptakan jalan ini. Dia ingin menggunakan yin yang untuk menggambarkan semua makhluk di dunia. Ini sama dengan keinginan Feng Jiuge untuk menggunakan jalan suara untuk mengekspresikan semua kehidupan di dunia ini. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatan dan pengetahuan yang mulia matahari raksasa abadi, ia menyadari bahwa ideologi yin yang dimilikinya sebelumnya sangat dangkal, dan akhirnya ia menyerah untuk menciptakan sesuatu. Meskipun ada beberapa hasil penelitian di jalur yin yang, itu tidak dapat mencapai perubahan kualitatif untuk menjadi jalur yang benar-benar baru. Paling-paling, itu bisa menjadi digunakan dengan jalur lain untuk terkadang menciptakan beberapa keuntungan kecil yang tidak lazim. Metode perpanjangan hidup yin yang adalah salah satu hasil tersebut. Keuntungan kecil lainnya adalah aborsi. Gu, kehamilan yang aman Gu, kehamilan ganda Gu, menjadi hamil Gu, reinkarnasi Gu, janin yang sudah mati Gu, dan yang lainnya. Kehamilan ganda Gu adalah apa yang diinginkan Fang Yuan. 1 dapat digunakan untuk menghasilkan satu anak, 2 dapat menghasilkan anak kembar. 3 dapat menghasilkan anak kembar 3, 4 dapat menghasilkan anak kembar 4, dan 5 dapat menghasilkan anak kembar 5 di dalam lubang abadi yang berdaulat. Jadi, bisakah kau memberitahuku sesuatu tentang ayahku? Gu Yue Fangxiang menatap pria berbulu Gu abadi di depannya, miliknya. Di sampingnya, ada seorang wanita abadi. Pria berbulu Gu Immortal rambut ke-12 memandang wanita abadi itu sebelum mengalihkan pandangannya. Di Gu Yue Fangxiang, wanita abadi ini adalah putri Duyung Lian Kexin. Ternyata setelah Gu Yue Fangxiang melewati kesengsaraan untuk menjadi seorang Gu abadi dan kembali ke benua manusia berbulu, dia melihat ibunya, penguasa kota benang baja, yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lian Kexin telah membantu dia dengan kesengsaraannya, dia menjelaskan kebenaran dunia ini kepadanya. Gu Yue Fangxiang menyadari bahwa untuk menyelamatkan ibunya, dia perlu membuat kontribusi yang cukup untuk cinta abadi yang agung dari yang mulia dunia ini. Dalam hal itu, dia dapat menggunakan poin kontribusi yang diperolehnya untuk mengeluarkan misi bagi mereka yang MENYEMBUHKANGUIMMORTALUNTUKMENYEMBUHKAN ibunya. Selain itu, LIANKEXIN memberi TAHUFANGXIANGBAHWA benua manusia BERBULUINIDIPERINTAHOLEHSEORANG manusia BERBULUGU Immortal. Jika dia ingin menemukan ayahnya, dia bisa pergi dan bertanya padanya. Di bawah pimpinan Lian Kexin, Gu Yue Fangxiang bertemu rambut ke-12 untuk pertama kali. Dia bertanya tentang informasi mengenai ayahnya. Rambut ke-12 mengangguk, aku tahu sesuatu tentang ayahmu. Tapi itu sudah lama sekali, jika kamu ingin tahu, bantu aku dengan sesuatu. Gu Yue Fangxiang sedikit ragu-ragu, dia tidak langsung setuju. Lian Kexin melihat ini dan segera berkata, 2, teman rambut ke-12,
Fang Xiang baru saja menjadi abadi, jika kamu ingin meminta tugas yang sulit, kami harus menolaknya. Gu Yue Fang Xiang melemparkan tatapan penuh terima kasih pada Lian Kexin. Rambut ke-12 tertawa keras, teman Fang Xiang memiliki setengah dari garis keturunan pria berbulu kita, mengapa aku harus melakukan itu? Mengganggunya, jangan khawatir, masalah ini melibatkan pengaturan sarang penyempurnaan terapung. Oh, kamu sudah menyempurnakan sarang ini. Lian Kexin benar-benar terkejut. Bahasa Indonesia, rambut, ke-12 menjawab, dengan metode yang diciptakan oleh Tuan kami secara pribadi. Kami manusia berbulu Gu abadi hanya perlu mengikuti instruksi untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, rambut ke-12 Hair menatap Fang Xiang, floating refinement hive telah dibuat, kamu hanya perlu meletakkannya di dalam refinement C. Ini jauh lebih mudah daripada membuatnya sendiri. Itu, jika kamu bisa menyelesaikan misinya, aku akan memberitahumu hal-hal tentang ayahmu. Gu Yue Fang Xiang tidak bisa memutuskan, dia melihat ke arah Lian Kexin secara tidak sadar. LIANKEXINTERSENYUMPADADIADAN mengangguk. Baiklah, AKUAKAN lakukan, petik 2. GUYUEFANGXIANGSEGERA memutuskan. Dengan demikian, RAMBUTKEDUABELASMEMINDAHKANRAMBUTKEDUABELASMENGAMBANG penyempurnaan sarang ke dalam lubang abadi milik Gu Yue Fang Xiang. Gu Yue Fang Xiang melihat sarang mengambang penyempurnaan untuk pertama kalinya, struktur ini cukup unik. Aneh, besarnya seperti gunung, tetapi memiliki penampilan dan struktur seperti sarang lebah, ada banyak ruang kecil dengan berbagai ukuran di dalamnya. Mengambang penyempurnaan sarang lebah memiliki bagian atas yang sempit dan bagian bawah yang lebar yang merupakan dasar sarang lebah. Sarang lebah dapat mengapung di laut dan menahan gelombang besar dengan kekuatan yang besar, stabilitas. Ini luar biasa, petik 2. Fang Xiang menggunakan metode investigasi dan mengamati, matanya terbelalak karena takjub. Rambut ke-12 tertawa dan berkata dengan nada bangga, ini diciptakan oleh guru kita, tentu saja ini menakjubkan. Setiap sarang penyempurnaan mengambang dapat dianggap sebagai domain terpencil yang tidak lengkap dari surga dan bumi. Ini berisi tanda-tanda dao jalur penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, jika satu Gu disempurnakan di dalamnya, tidak hanya tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi, mereka bahkan dapat menghemat biaya penyempurnaan Gu. Sarang penyempurnaan mengambang tidak hanya dapat menampung banyak sekali master Gu jalur penyempurnaan, tetapi juga dapat menampung paling banyak 10 dewa Gu jalur penyempurnaan. Dengan penyempurnaan PATHGUIMMORTALSDITEMPATKANDISARANGDAPATTERUSMENGHASILKANGUIMMORTAL tanda seru. SETIAPSARANGPMURNIANMANGAMBANGDAPATDIDIDIDIDIDIAPATDISEBAGAITITIKSUMBERSUPERJALUR penyempurnaan. Baiklah, tidak ada waktu, pergilah sekarang. Fang Xiang mengangguk dan segera berangkat ke Laut Pemurnian bersama Lian Kexin. Penyempurnaan laut berada di pusat Laut Timur Mini, tidak terlalu besar dibandingkan dengan area laut lainnya tetapi memiliki nilai yang luar biasa. Ini adalah wilayah terpencil sejati dari langit dan bumi. Setelah mendengar penjelasan Lian Kexin, Fang Yuan memahami nilai Laut Pemurnian. Guru benar-benar luar biasa. Metodenya tak terduga seperti dewa abadi sejati, dia bahkan dapat menciptakan wilayah terpencilnya sendiri di surga dan bumi. Fang Xiang terus memuji. Laut Pemurnian saat ini sudah diselesaikan oleh Fang Yuan, itu adalah domain terpencil sejati dari surga dan bumi. Saat itu, roh tanah Langya digunakan untuk bencana dan kesengsaraan, untuk mengumpulkan tanda-tanda jalan dao air dan dengan susah payah membangun Laut Pemurnian yang tidak lengkap. Setelah Fang Yuan mendapatkannya, kecepatannya dalam membangunnya menjadi berkali-kali lebih cepat. Pertama, Fang Yuan adalah seorang yang terhormat, dia bahkan lebih kuat dari leluhur rambut panjang, belum lagi roh tanah Langya. Kedua, Fang Yuan adalah seorang Grandmaster tertinggi dalam jalur penyempurnaan. Grandmaster tertinggi saat ini jauh lebih unggul daripada Grandmaster tertinggi di masa lalu. Ketiga, Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat dengan dao yang tidak bertentangan. Tanda, dia bisa menggunakan metode jalur apapun. Dia secara langsung menggunakan metode jalur air yang jauh lebih efisien daripada ide roh tanah Langya.
Fang Xiang segera dia menemukan tujuannya, tetapi ada kebutuhan untuk menciptakan formasi abadi di sini. Kontennya jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Itu karena ada lebih dari satu sarang pemurnian terapung, di laut pemurnian saat ini, ada banyak sarang lainnya. Menata sarang pemurnian terapung tidak sesederhana MEMBUANGNYADI sini titik. Ia MEMBUTUHKANLOKASIYANGSTABILUNTUKMEMBENTUKHUBUNGANTERNTEUKAMEMBENTEHIFSDI sekitarnya titik. SETELAHFLOATINGREFINEMENTHIFSMENCAPAITERTENTU angka, FORMASIABADIAKANAKTIFDANMENYEBABKANSEMUASARANGMENGAMBANGDENGAMBANGDELOMBANGDELAUT pemurnian titik. Mereka seperti pena tinta yang menggambar lukisan di laut penyempurnaan ini sebagai kanvas. Laut penyempurnaan membantu sarang penyempurnaan untuk menyempurnakan GU sementara penyempurnaan Hive mengisi kembali laut pemurnian setelah digunakan secara besar-besaran. Ini adalah sistem agung yang telah ditetapkan. Di bawah bimbingan dan kerjasama Lian Kexin, Fang Xiang mulai mengatur formasi abadi. 3 hari kemudian, mereka hanya menyelesaikan 10%-nya. Ini tidak akan berhasil, ini terlalu lambat. Lian Kexin segera memutuskan saat dia menggunakan beberapa poin kontribusi untuk memposting misi merekrut pembantu. Tidak lama kemudian, seorang GU abadi datang. Saya seorang GU tingkat lanjut, JALURPEMBENTUKANGU Immortal, NILAOC, petik 2. Klan NIGUIMMORTAL adalah manusia murni, DIAMENERIMAMISILIANKE sin titik. Dengan bantuannya, ada kemajuan yang cepat. 3 hari berlalu, pengaturan sarang penyempurnaan akhirnya selesai. Fang Xiang dan Nilaosi pergi dengan enggan yang tersisa, mereka menjadi baik teman-teman setelah 3 hari. Fang Xiang telah menghabiskan seluruh hidupnya di benua manusia berbulu, dia jarang berinteraksi dengan manusia. Dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang manusia, jadi dia memiliki rasa ingin tahu dan perasaan yang baik terhadap mereka. Nilaosi jujur dan setia, wajar saja jika mereka menjadi teman baik. Fang perspektif Xiang tentang manusia membaik lagi. Setelah menyelesaikan misi rambut ke-12, dia kembali ke benua manusia berbulu dan bertanya tentang ayahnya. Nilaosi, dia mengambil sejumlah poin kontribusi dari Lian Kexin dan segera kembali ke klannya. Setelah kembali ke wilayah klan Ni, dia disambut dengan sorak-sorai dari seluruh klan. Klan Ni awalnya berlokasi di perbatasan selatan, kemudian dipindahkan ke celah abadi yang berdaulat oleh Fang Yuan, untuk meneliti metode penyempurnaan jalan manusia GU. Saat ini, Fang Yuan menjadi jalan penyempurnaan yang terhormat, klan Ni kehilangan nilainya tetapi masih tetap ada di BUKAANABADIBERDAULATUNTUK berkembang titik. NIKLANHADBEBERAPAGU BENI ABADI, TETAPIYANG yang paling TIDA keluar BIASANILAOSHISEBENARNYABERHASILDALAMKEABADI kenaikan titik. DENGANAGU Immortal, NIKLANMENJADI kekuatan super. Nilaosi mengumpulkan para petinggi klan Ni dan mengungkapkan pikirannya kepada mereka. Salah satu klon tuannya telah memperoleh beberapa keuntungan dari penelitian jalur mimpi, dia mampu menciptakan formasi jalur mimpi untuk meningkatkan bakat seluruh klan. Aku sudah memiliki poin kontribusi yang cukup, aku akan membawakannya untukmu. Untuk formasi sekarang, apa yang menurutmu? Melihat bahwa Nilaosi telah menjadi abadi tetapi tidak melupakan akarnya, para petinggi sangat tersentuh. Bahwa dia masih peduli dengan perkembangan. Mereka menganggukkan kepala tanda setuju. Nilaosi menempatkan para anggota klan ke dalam lubang abadi miliknya saat dia berangkat untuk menemukan Meng Qiuzhen. Setelah Nilaosi memberi hormat dan menyatakan niatnya, Meng Qiuzhen membawanya ke formasi jalan mimpi. Laosi membayar poin kontribusi yang diperlukan saat Meng Qiuzhen mengaktifkan formasi. Mantan itu membuka pintu bukaan abadi dan membiarkan keluar anggota klannya yang berjalan ke dalam formasi jalan mimpi. Apakah akan ada masalah? Nilaosi menatap dengan tatapan tajam sampai anggota klan Ni terakhir berjalan ke dalam formasi. Dia memiliki ekspresi khawatir saat mengatakan itu, terutama ketika orang tuanya ada di antara mereka.
Meng Qiuzhen tersenyum ringan saat dia menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengatakan itu? Mungkinkah itu? Jangan khawatir. Sambil berkata demikian, dia mengaktifkan formasi itu. Pada saat berikutnya, semua anggota klan Ni yang memasuki formasi itu jatuh ke tanah. Ketika beberapa orang mulai mendengkur, mereka semua tertidur. Namun, ada serangkaian ledakan yang segera menyusul. Semua anggota klan Ni ini, darah mereka diekstraksi oleh formasi dan dipompa ke satu-satunya anggota klan Ni yang selamat. Setelah menyelesaikan semuanya, manusia laut yang jauh di dalam formasi itu juga diaktifkan. Dengan demikian, anggota klan Ni yang meledakkan diri dihidupkan kembali tetapi mereka tetap tertidur. Sudah berapa banyak klan yang datang ke tempat ini? Ni Laozi bertanya. Ada 4, kamu adalah klan kelima. Meng Qiuzhen berkata, jangan khawatir, formasi ini sangat aman. Pada saat yang sama, anggota klan Ni memulai putaran kedua peledakan diri, tetapi kali ini, korban terakhir dialihkan ke orang lain. Seperti ini, mereka dihidupkan kembali dan dibantai terus-menerus sampai semua bakat anggota klan Ni meningkat. Meng Qiuzhen menghentikan formasi dan terbangun seketika, gelombang keheranan menghantam anggota klan Ni saat mereka bersorak dan berteriak dengan suara keras. Menakjubkan, bakatku meningkat. Apa metode ini? Sangat kuat, sangat kuat. Ni Laozi benar-benar anak yang baik. Dia tidak melupakan kita bahkan setelah kenaikan abadi, dia membayar kita sepenuhnya. Laozi memeriksa semua orang, hampir semuanya memiliki bakat tingkat A. Ini benar-benar keajaiban. Kurasa hanya orang seperti Master yang bisa melakukan hal legendaris seperti itu. Tindakan, petik 2. NILAOSHISANGAT terkejut, KEKAGUMANPADAFANGYUANTUMBUH dalam titik. TAPIDIATIDAKTAHU kebenaran titik. Formasi jalur mimpi tanda tanya. Tidak, INI adalah jelas sekali itu adalah formasi jalur darah. Tapi jalur mimpi adalah penutup hebat yang bisa meyakinkan banyak dewa Gu. Bagaimanapun juga, mereka semua tertidur, itu benar-benar mirip dengan metode jalur mimpi, jadi ini tampak cukup normal di permukaan. Indra ketuhanan Fang Yuan menyebar dengan cepat di celah abadi yang berdaulat. Mungkin aku harus membangun beberapa formasi jalur kebijaksanaan kecil sehingga indra ketuhananku dapat menyebar di sini. Lebih mudah, pikir Fang Yuan. Indra ketuhanannya bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi bukaan abadi yang berdaulat itu terlalu besar. Itu terlalu merepotkan bagi Fang Yuan untuk mengamati dengan saksama setiap kali dia masuk. Para dewa Gu biasa tidak memiliki masalah seperti itu. Meskipun bukaan abadi mereka disebut dunia kecil, tidak dapat dibandingkan dengan bukaan abadi Fang Yuan yang berdaulat. Tidak lama kemudian, indra ilahi Fang Yuan mencapai tujuan. Gurun Barat Mini, kota tukang tinta. Ada sebuah keluarga di sudut kota yang sederhana. Pria dari keluarga itu adalah seorang tukang tinta muda bernama Gu Master. Dia memiliki bakat yang terbatas, dan hanya memiliki kultivasi peringkat 2. Saat ini, dia memiliki ekspresi gugup saat dia mondar-mandir di luar ruangan. Wah, tangisan bayi bisa terdengar datang dari dalam ruangan. Pria itu segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia bergegas ke kamar dan melihat istrinya dan dokter wanita yang dia temui. Telah menyewa dengan harga tinggi. Dokter perempuan, itu dia sangat kecil dan jelek tapi sehat. Semuanya normal, kecuali, dokter perempuan itu tersenyum pada pria itu dan mengarahkan pandangannya ke lengan bayi itu. Di tangannya, ada sepasang cacing Gu, adalah kesatuan tulang daging Gu. Dokter wanita itu memiliki ekspresi terkejut, karena dia adalah dokter di sini. Dia melihat bahwa sepasang cacing Gu ini LAHIRBERSAMABAYI, JIKAAKUTIDAKADADISAJAKUTIDAKAKANPERCAYA ini titik. APAKAHINIEFEKDARIKUIL kehamilan. Dokter wanita itu bertanya kepada tukang tinta pria. Tukang tinta pria itu langsung melihat ini. Matanya menjadi merah setelah melihat cacing Gu. Dengan kekuatan dan kekayaannya, dia perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan cacing Gu tersebut. Tapi sekarang, sepasang cacing Gu langka ini lahir bersama putranya. Ini benar-benar kejutan yang sangat besar. Si tukang tinta laki-laki mengangguk, katanya dengan tercekik, "Ya, setelah kuil kehamilan dibangun, saya dan istri saya mencobanya. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar berhasil." Dokter wanita itu mendesah dan berkata,
kamu tidak boleh menjadi satu-satunya. Kuil kehamilan ini benar-benar berfungsi seperti yang mereka katakan, itu dapat membantu Anda untuk memiliki anak dengan cepat, dan jika beruntung, mereka akan terlahir dengan cacing gu. Si tukang tinta laki-laki ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Dokter perempuan itu menatapnya dengan tatapan curiga. Di tempat tidur, yang lemah wanita INKMANBERBICARA sekarang DIAINGINDOKTERMENGUJI garis KETURUNAN mereka titik. Dokter wanita ITU tercengang DIAMENYADARIBAHWAMEREKAKHAWATIRBAYINITIDAKMILIKMEREKA. Segera, setelah itu TESITU selesai titik. Itu adalah akhir yang menggembirakan titik. Ini adalah anakku, akhirnya aku memiliki seorang anak laki-laki titik. Ya Tuhan, akhirnya aku memiliki seorang anak laki-laki titik. AKUBERHARAPBERTEMUDENGANMEREKA, seorang putra. Si tukang tinta laki-laki tidak ragu lagi, dia menggendong bayi itu dan menangis terseduh-seduh. Indra ketuhanan Fang Yuan mengamati pemandangan itu dan pergi, diam-diam titik. Kuil kehamilan ini adalah pengaturannya titik. Ada banyak rumah Gufana seperti itu, setelah Fang Yuan membangunnya, dia menempatkan semuanya di atas kedaulatan BUKAANABADIUNTUKDIGUNAKANMASYARAKAT. KUILKEHAMILANADALAHJALANMANUSIARUMAHGU abadi, JALANMANUSIAINTICACINGGUYANGDIGUNAKAN termasuk titik 2 MENJADIGU hamil, triplet Gu, janin Gu yang mati, kehamilan ganda Gu, dan kehamilan Gu yang aman. Bahkan menggunakan sejumlah besar cacing jalur waktu dan jalur penyempurnaan Gu. Titik. Efek sebenarnya dari kuil kehamilan adalah mengekstraksi Qi Yin yang dari pria dan wanita untuk mengaktifkan Gu yang hamil dan membuat wanita hamil. Setelah itu akan menggunakan triplet Gu untuk mengubah janin menjadi kembar 3. Setelah itu, 2 janin akan digunakan sebagai bahan Gu setelah Gu janin yang mati diaktifkan, sementara yang terakhir akan dilindungi oleh kehamilan yang aman, Gu. 2 janin yang mati akan dimurnikan sebagai kesatuan tulang dan daging Gu, yang lahir bersama dengan yang terakhir, janin titik. Seluruh proses dari kehamilan hingga melahirkan tidak akan memakan waktu lebih dari 7 hari, ini adalah efek dari jalur waktu cacing Gu. Dalam hal itu, populasi aperture yang berdaulat dan abadi akan meningkat dengan cepat. Begitu populasi meningkat, lebih banyak klan akan tercipta, dan di bawah pengaruh metode jalur mimpi, bakat mereka akan bangkit bersama dan menghasilkan lebih banyak benih Gu abadi. Selama proses berlangsung, warga negara dari aperture abadi yang berdaulat akan merasakan lebih banyak kekaguman dan CINTATERHADAPPMIMPENBESARMEREKAAKANMERASABERHUTANGPADA JELASMEREKAAKANSEMAKINSETIAKEPADA. TULANG daging kesatuan Gu yang datang bersama bayi bertindak sebagai Gu vital dan dimurnikan secara alami. Begitu bayi-bayi ini lahir, mereka akan memiliki peringkat 5 Gu vital. Gu, setelah kesatuan tulang dan daging Gu mencapai tingkat tertentu, mereka akan beralih ke cacing Gu lainnya. Kalau begitu, pertumbuhan bayi-bayi ini akan dipercepat. Fang Yuan membuat rencana dalam hatinya. Tidak sulit baginya saat ini untuk mencapai ini. Itu benar-benar mudah. Dia menggunakan metode penyempurnaan tubuh manusia Gu, yang merupakan salah satu kedalaman puncak jalur penyempurnaan, yang berasal dari klan Ni. Ketika garis keturunan klan Ni mencapai kepadatan tertentu, generasi saat ini Ni Xiang akan lahir dengan Gu abadi yang muncul di tubuh mereka. Fang Yuan hanya menghasilkan Gu fana sekarang. Ketika Giant Sun Immortal Venerated menciptakan jalur Yin Yang, intinya ada pada cacing Gu seperti Gu aborsi, Gu kehamilan aman, dan Gu kehamilan ganda. Semua orang terhormat di masa lalu telah memahami beberapa gerakan pembunuh jalan manusia dari kurang dari legenda Renzu lebih besar dari, tetapi metode ini terlalu mendalam dan tidak cocok untuk masa. Dengan demikian, pengadilan surgawi mengatur kota Kaisar Ilahi untuk mengembangkan fondasi jalan manusia. Kebenarannya adalah, ada seorang pria yang sangat istimewa di antara para bangsawan, dia sebenarnya telah menciptakan banyak Gu fana yang mendasar dari jalan manusia,
Jalan, TETAPISELALUMENYIMPANNYAUNTUKDIRINYADANTIDAK mempopulerkannya. PROSPEKDANPENGEMBANGANJALANMANUSIASUNGGUH hebat, petik 2. FANGYUAN menghela napas titik. Jurus pembunuh jalur manusia tingkat tinggi mampu dengan mudah membalikkan situasi perang takdir, sementara metode tingkat rendah memiliki kegunaan yang luar biasa. Fang Yuan PASTIJALANMANUSIATIDAKKALAHDENGANJALAN surga. Yang paling penting, JALANMANUSIABELUM berkembang titik. JALANMANUSIADITEKANOLEHDAO surgawi titik. HANYAGU manusia fana yang diciptakan oleh matahari raksasa abadi yang mulia ini memiliki efek yang mengerikan. Bagaimana dao surgawi yang menekankan keseimbangan dapat memungkinkan hal seperti itu? Perubahan kualitatif dalam pertumbuhan umat manusia. Fang Yuan semakin memahami mengapa pengadilan surgawi berfokus pada pengembangan jalan manusia. Pengadilan surgawi selalu mengutak-atik KEHENDAKSURGAMENGGUNAKANTAKDIRGUSEBAGAIPILAR mereka titik. SETELAHTAKDIRGU dihancurkan, pengadilan SURGAWIMENJADIKEKUATANSUPERNOMORSATUYANGKEHENDAKSURGA tidak suka. Karena tidak dapat menggunakan kehendak surga, pengadilan surgawi memutuskan untuk mengembangkan jalan manusia sebagai gantinya. Tetapi mengapa konstelasi bintang abadi yang mulia tidak tahu tentang kelemahan formasi derivasi? Fang Yuan memiliki tatapan yang dalam dan menakutkan. Formasi derivasi terletak di pengadilan surgawi, hasil penelitian apapun yang dihasilkannya akan diketahui oleh kehendak surga. Ini berarti bahwa saat para kultivator Gu yang memasuki formasi derivasi tumbuh, dao surgawi juga tumbuh bersama mereka. Namun, bahkan jika dao surgawi memperoleh keuntungan dari ini, konstelasi bintang abadi yang mulia masih memiliki manfaat untuk diperoleh dari penggunaan formasi derivasi. Dia bisa mengembangkan dirinya sendiri untuk melampaui para bangsawan lainnya. Dalam rencananya, mungkin saja dia akan terlebih dahulu melenyapkan para bangsawan lainnya dan menjadikan pengadilan surgawi sebagai kekuatan yang mendominasi sebelumnya. BERURUSANDENGANKEHENDAK surga titik. Jadi, konstelasi BINTANGABADI yang MULIABLUMMMASUKIFORMASIDERIVASI sendiri, TAUAPAKAHDIAMENUNGGU kesempatan, petik 2. FANGYUAN menebak setidaknya. Fang Yuan tahu bahwa Gua Iblis Gila adalah tempat yang paling cocok untuk meletakkan formasi derivasi. 7 lapisan pertama dari Gua Iblis Gila. Gua Iblis tidak dapat mengisolasi kehendak surga, tetapi lapisan ke-8 dan ke-9 aman. Selain itu, Fang Yuan tidak dapat melihat kemungkinan lain. Itu tidak akan berhasil jika seseorang menempatkan formasi derivasi ke dalam celah yang terhormat. Karena derivasi liar Gu berada di peringkat 9, mengandung terlalu banyak kehendak surga. Jika ditempatkan ke dalam lubang abadi yang terhormat, kehendak surga di dalam akan terhubung dengan kehendak surga dari 5 wilayah, memungkinkan yang terhormat untuk dideteksi oleh kehendak surga. Fang Yuan pernah menderita kerugian karena ini. Tak terbatas Demon Venerable menciptakan formasi Demon Gila, tetapi Star Constellation Immortal Venerable pasti menjadi bagiannya. Bagaimanapun, formasi ini membutuhkan bantuan jalur kebijaksanaan. Ini juga mengapa Star Constellation Immortal Venerated memegang inisiatif di Gua Iblis Gila. Setelah kembali ke pengadilan surgawi, dia dengan mudah menciptakan formasi derivasi. Tapi Gua Iblis Gila itu sendiri pasti dibuat oleh iblis tanpa batas yang mulia sendirian. Konstelasi bintang yang mulia abadi tidak mengetahui kedalamannya. Jika tidak, itu akan menjadi hal pertama yang dia bangun. Indra ketuhanan Fang Yuan terus mencari. Ada banyak keluarga di kota Ingman yang telah melahirkan anak-anak. Titik. Situasinya cukup berhasil, setiap bayi yang baru lahir memiliki Gu kesatuan tulang dan daging sebagai Gu vital mereka. Berbicara tentang hal itu, resep Gu kesatuan tulang dan daging adalah dimodifikasi oleh Fang Yuan. Peringkat 8 kebijaksanaan Gu adalah bantuan bagi Fang Yuan. Selama periode waktu ini, dia dengan mudah menaikkan kebijaksanaan Gu ke peringkat 8. Selain itu, Laut Pemurnian dan Laut Manusia telah selesai. Hanya saja Laut Manusia tidak memiliki gunung manusia, itu bukan domain terpencil yang lengkap sekarang. DANMASIHBISA dihabiskan titik.
BIAMMNGHIDUPKANMANUSIAJAUHLEBIHAMORAHDAABADIGUKOMAITUBISABERTAHANUNTUKAWAKTUYANGGSANGGAT lama. Selain manusia laut dan laut pemurnian, Fang Yuan juga telah mengumpulkan banyak pecahan dinding kristal Qiankun. Sebagian besar pecahan dinding kristal Qiankun tersebar di Laut Timur, perbatasan selatan, dan gurun barat saat ini berada di tangan Fang Yuan. Adapun dua wilayah lainnya, karena keberadaan Giant Sun Immortal Venerated dan Star Constellation Immortal Venerated, Fang Yuan tidak bertanya tentang mereka. Ketika dia menggunakan pencurian rahasia surgawi, dinding kristal Qiankun yang lengkap bahkan lebih kuat daripada pencurian rahasia surgawi, itu berisi informasi dari semua situasi yang terjadi di dunia. Jika mencuri rahasia surgawi dikatakan sebagai sendok yang mengambil air dari tong, maka dinding kristal Qiankun adalah tong itu sendiri. Menurut pemahaman Fang Yuan setelah menggunakan pencurian rahasia surgawi, dinding kristal Qiankun yang lengkap dapat menciptakan domain primordial. Memindahkan kekuatan ilahinya akal sehat, FANGYUANMMNINGGALKANKOTAINKAOTAINGALAUTTIMURMINIUNTUKMEMERIKSASARANGPEMURNIAN. Terapung titik. SARANGPEMURNIANTERAPUNGINIDISUSUNDENGAN tepat, DISANA tidak ada masalah. Mereka awalnya berasal dari sarang batu Fang Yuan. Saat itu, Fang Yuan memiliki konsep jalur produksi. Dia menciptakan ini sarang batu dan disusun untuk banyak Master Gu manusia berbulu untuk memurnikan Gu. Saat ini, masing-masing sarang pemurnian mengambang adalah domain terpencil yang tidak lengkap langit dan bumi. Mereka jauh lebih unggul daripada sarang batu Fang Yuan saat itu. Sudah ada banyak Master Gu manusia berbulu di beberapa alam mengambang. PENYEMPURNAAN gatal-gatal titik. GELOMBANGCACINGGUPERTAMACACINGGUPENGHUBUNG surga titik. SETLAHINDRAILHIFANGYUAN melihat LIHATUNTUKBEBERAPA dia pergi lagi. Setelah beberapa saat, di bawah kendali indera ilahinya, cacingku yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan cadangan kaya esensi abadi peringkat 9 untuk mengaktifkan jurus pembunuh abadi, masalah tanpa akhir. Inti Gu abadi dari jurus ini adalah peringkat 8. Setelah itu, jurus ini dapat menunda malapetaka atau kesengsaraan saat ini hingga lain kali, dan hadapi mereka bersama-sama. Fang Yuan telah memodifikasi jurus pembunuh ini dan menggunakannya berkali-kali. Dia menyesuaikan aliran waktu bukaan abadi yang berdaulat untuk membuatnya jauh lebih cepat. Ini menyebabkan bencana dan kesengsaraan terjadi lebih sering, tetapi setiap kali, Fang Yuan MENGGUNAKANGERAKANPEMBUNUHMSALHYANGTUKMENUNDAMEREKAHINGGAKSUSAHAN berikutnya titik. TINDAKANSEPERTIYANGMMBUATSURGAYANG benar BENARKESUSAHANITUAKANTERJADI sangat kuat. Karena ini adalah cacat yang bisa diambil manfaatnya oleh Fang Yuan. Bahkan jika kesengsaraan meletus dengan kemarahan kehendak surga dan menjadi lebih kuat, FANGYUANYAKIN bisa melewatinya dan mendapatkan sejumlah besar tanda dao tanda seru.